Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamul ghurril muhjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bahwasanya mukjizatnya Nabi sampai sekarang masih ada yang bisa kita rasakan. Karena 1400 tahun yang lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah menjelaskan dalam sabdanya yang berbunyi, kullu hasabin wa nasabin yang qadim illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Yang artinya semua kemuliaan keluarga dan semua nasab seseorang itu akan terputus, tidak akan berlangsung, tidak akan berkesinambungan, kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku akan terus bersambung sampai hari kiamat. Mereka pula lahir masukkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghubung yang paling kuat antara umatnya dengan beliau, sehingga beliau adanya di antara kita merupakan sebuah keistimewaan tersendiri bagi Nabi kita Muhammad SAW yang tidak diperoleh oleh siapapun juga daripada Nabi dan Rasul. Dan itu karena usaha dan upaya daripada Nabi kita Muhammad saking cintanya kepada umatnya, sehingga cukup kita cinta satu saja habaib, berbuat baik kepada satu saja dari para habaib, lalu terekam kebaikan kita dalam hatinya, maka bersambung memorinya kepada Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kelak nanti di akhirat Nabi SAW akan membalasnya dan memberikan syafaat. Itulah maksud daripada Nabi SAW bersabda, awwalu man yashrabu min haudi yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal asyam. Yang artinya pertama kali yang akan meminum daripada telaga Al-Kautsar kelak nanti di hari kiamat itu adalah keluarga ku. Lalu kemudian siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang Arab, lalu kemudian siapa yang mencintai mereka dari kalangan Ajam. Semoga kita sekedatangan termasuk yang mencintai mereka, sehingga telah kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati Al-Habib Abdurrahman bin Shalih Al-Mahdar, Al-Habib Abdullah bin Ja'far Bilqis, Al-Habib Habib Ismail Bilqis, Habib Abdurrahman Bilqis, dan semua para habib. Mohon maaf saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga habib ini banyak umur, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para alim ulama, para guru agama. Ya, kalau bukan karena mereka kita tidak mengenal siapa Nabi kita Muhammad. Kalau bukan karena mereka kita tidak mengenal akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena mereka maka kita tidak mengenal syariat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah yang disebutkan dalam sebuah ayat yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang menuntut ilmu. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat tersebut bahwasanya derajatnya Nabi dengan derajatnya ulama cuma satu step saja setelah Nabi ulama. Tapi derajat ulama kepada derajat ahli ibadah yang lainnya, ahli akhlakul karimah, ahli sholat, ahli sedekah dan sebagainya,
terpaut sebanyak 700 derajat, padahal antara satu derajat dengan derajat berikutnya perjalanan yang ditempuh selama 500 tahun. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau seumpama kita ingin menandingi derajat para ulama dalam kemuliaan dan kebaikannya di sisi Allah, diperlukan umur selama 350.000 tahun umur semuanya beribadah, baru kita bisa menyamai kedudukan para ulama di mata Allah. Semoga kita termasuk menghormat para ulama, memuliakan para ulama, sehingga kelak nanti di akhirat kita termasuk dalam syafaat para ulama. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Yang saya hormati, saya muliakan, yang sering saya itu melintas di depan rumahnya dan saya ingat dengan namanya, tapi baru 2 kali ini saya berjumpa dengannya, yaitu saya berbait Haji Sanusi. Kita doakan semoga beliau beserta Bu Haji Sanusi dan juga semua anak-anaknya, keluarga besarnya, semoga semuanya tersambung dengan rahmat Allah, tersambung dengan inayah khosah daripada Rasulullah, dan semoga tambah berkah hartanya, tambah berkah keluarganya, tambah berkah umurnya, dan semoga beliau tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan sudah sering bermimpi Nabi Muhammad dan ketika meninggal dijemput oleh Nabi Muhammad, dan semoga berkat majelis yang dibuatnya untuk para habaib ini semoga menjadi penghubung yang paling kuat dengan Nabi Muhammad sehingga dibalas di dunia sebelum di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Imam belum bertemu dengan kelebihan sebelahan, walaupun ada keuyuhan sedikit, dan mohon maaf belum pakai kacamata hitam ini karena kacamata ulun ke sebelah kiri agak sakit, jadi bukan bekayaan kata orang belajar, tapi memang ada tidak elok dilihat kalau seumpama kita membukanya. Alhamdulillah belum Imam bahagia, gembira ketemu dengan saudara kami di Kapuas ini, dan semoga perjumpaan ini membawa kita rahmat, inayah, ridha Allah Subhanahu wa taala berkat apa yang kita sedang acarakan ini, yaitu acara yang pertama Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang sangat kita banggakan, yang sangat fenomenal ini, dan yang kedua adalah haul guru, abah guru kita itu abah guru Sepuh rahimahullah ta'ala. Semoga beliau ridho kepada kita, sehingga kita terangkat derajatnya di sisi Allah, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau, dan semoga kita dikumpulkan bersama beliau kelak nanti di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ulun ingin berbicara lebih detail dan lebih khusus kepada abah guru Sepuh. Kalau Isra Mi'raj di mana-mana selalu didengungkan dan dibacakan serta diceritakan, dan mungkin kalau seumpama kita katakan tentang kelebihannya Nabi kita Muhammad SAW, pasti mungkin nafsu kita mengatakan ya jelas itu kan Nabi, itu kan manusia spesial. Oleh karena itu saya akan mengupas sedikit tentang bagaimana sosok abah guru Sepuh guru kita yang begitu kita cintai, yang hampir setiap rumah itu di Kalselnya ini, bahkan di Kalimantan ini ada foto-foto beliau yang begitu dibanggakan, yang haulnya itu memecahkan rekor muri, karena yang hadir itu adalah paling banyaknya hadir haul yang ada di Indonesia, sekitar 2.300.000, itu yang paling akhir, belum lagi yang setelah corona nanti. Sebelum corona yang terakhir itu sekitar 2.300.000 yang hadir, lebih banyak dari yang di Solo, lebih banyak daripada haul Tambun, luar biasa. Akan tetapi yang perlu kita pelajari di sini adalah sebagaimana abah guru ini telah menggunakan kesempatan hidupnya, dan beliau termasuk orang yang berhasil dan sukses meraih kehidupannya, sehingga walaupun beliau sudah meninggalkan kita, tapi sampai sekarang kita itu masih menghaulinya. Maka pertanyaannya adalah, sebagaimana abah guru mendapatkan kesempatan hidup terbatas, kita juga seperti itu. Sebentar lagi kita juga akan meninggal. Cuma kapan entah. Bedanya kita nggak seperti abah guru. Apakah kemungkinan lalu kita akan jawab ya kan beda kita sama abah guru? Kesempatan yang Allah berikan beda, anugerah yang Allah berikan beda. Kalau kita berprasangka seperti itu, berarti kita meyakini Allah tidak hadir.
Padahal Allah itu adalah Maha Adil. Bedanya kita dengan Abah Guru ini adalah Abah Guru ini seorang yang cerdas, cermat, dan cerdik. Sementara kita nggak seperti itu. Nggak usah disebutkan kebalikannya, cerdas, cerdik, dan cermat. Nanti tersinggung kitanya. Itulah kita, itulah Abah Guru. Kenapa Abah Guru menjadi mulia? Kenapa Abah Guru lebih dihormati, lebih daripada Bapak Presiden? Kenapa Abah Guru lebih dicintai, lebih diidolakan, lebih daripada artis dan aktor? Kenapa? Nah, ini yang harus kita cari, dan ini yang harusnya kita sematkan dan kita tanam di dalam diri anak-anak kita. Karena apa? Kesempatan tetap ada. Dulu Abah Guru sekitar 100 tahun yang lalu belum ada, sekarang ada, kemudian menjadi sebuah yang fenomenal. Sebagaimana itu terjadi pada Abah Guru, apa nggak mungkin terjadi pada anak kita? Apa nggak mungkin terjadi pada kita sendiri? Mungkin saja. Abah Guru itu terkenalnya itu setelah umur 40 tahun. Sebelumnya belum terkenal. Baru kemudian sekitar 20 tahun sama seperti Nabi kita Muhammad SAW. Dari mulai 40 tahun semenjak itu beliau terkenal sampai akhirnya meninggal dunia. Tapi mungkin orang seperti kita itu belum sempat terkenal, atau naudzubillah terkenalnya bukan dengan kebaikan, bahkan keburukan, naudzubillah. Nah, itulah bedanya kita dengan guru. Guru menjadi guru yang begitu dikenal. Berapa syair yang telah keluar, berapa banyak orang yang mempunyai rezeki yang lebih membuat haul, berapa banyak di antara kita selalu mendoakannya, yang gak mampu hanya berdoa tanpa mengundang orang banyak dan sebagainya. Tidak menjadi seperti beliau ini, kecuali karena beliau itu mempunyai orang tua yang soleh. Semuanya itu berangkat dari orang tua. Orang tua inilah yang menjadi sasaran daripada hadis Nabi kita Muhammad SAW. Sayati alaikum zamanun halakul rajuli ala yadai abawai. Bakal datang nanti suatu zaman kebinasaan seorang anak itu tidak tergantung kepada teman-temannya, tidak tergantung kepada tetangganya, tergantung kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya menjadi sebab kebinasaan anak, iya. Mana ada orang tua sengaja mau membinasakan anaknya? Tidak. Tanpa sengaja, tanpa disadari, karena mereka itu dibungul-bungulin sama setan. Mau dibungulin sama setan, kenapa? Jauh daripada ulama. Sehingga lupa kehidupan itu apa, lupa bahwa kehidupan setelah ini ada sebuah pertanggungjawaban. Mereka lupa. Tapi Abah Guru mempunyai orang tua yang tidak lupa. Di mana letak kesalahannya? Mohon maaf. Letak kesalahannya itu terkait dengan logika kita. Letak kesalahan kebanyakan saudara kita sekarang ini, sehingga yang dimaksudkan Nabi SAW itu kebanyakan kebinasaan anak-anak kita nanti di akhir zaman terletak pada kedua orang tuanya, terletak kepada bagaimana meletakkan pendidikan yang tepat bagi anak-anak kita. Sementara logika itu berbicara, data itu fakta. Nggak mungkin bisa kita lawan, karena kita itu hidup dengan logika. Kita hidup di bukan fiktif, kita hidup bukan di alam yang fiktif, tapi kita hidup di alam nyata. Semuanya itu pakai hitung-hitungan. Tapi subhanallah, hitungan-hitungan kita hanya kita gunakan untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat tidak kita gunakan. Kenapa? Karena setannya berhasil. Kenapa kok bisa berhasil? Karena kita jauh daripada ulama. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Bu Ibu letakkan anak-anak ibu di dalam pendidikan umum saja, dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai S1, S2, S3, nggak pernah diajarkan terkait dengan ilmunya Nabi kita Muhammad yang mengajarkan bagaimana menghormat kepada orang tua, yang mengajarkan bagaimana kelak ketika menjadi seorang suami, yang mengajarkan kelak nanti kalau menjadi seorang istri, yang mengajarkan bagaimana kita itu menghormat pada tetangga, menghormat kepada yang lebih tua. Itu ajaran Nabi Muhammad yang menjadi faktor utama kesuksesan seseorang hidup di dunia dan akhirat itu adalah ilmunya Nabi Muhammad. Sudah lupa kita bagaimana keluh kesah dan kesan serta pesan daripada mantan Bapak Presiden kita yang membanggakan bukan hanya negara kita tapi seluruh bangsa negara kita. Ketika disebutkan di mana saja, maka kita akan bangga dengan menyebutkan namanya. Siapa dia? Bapak Presiden B.J. Habibie. 11 orang terpandai di dunia,
11 orang yang paling jenius di dunia pada zamannya saat beliau hidup. Beliau salah satu daripada 11 orang yang terpintar. Dari mana? Dari Indonesia. 1 tahun sebelum meninggal, beliau berkeluh kesah. Sampai sekarang bisa dibaca. Silahkan baca, amati, cermati, renungkan, lalu terapkan dalam kehidupan anak kita. Apa kata beliau? Memang harta benda begitu melimpah saya raih. Memang segala penghargaan kita dapatkan bukan hanya dalam negeri, di luar negeri juga. Memang sedikit prestasi itu tertancap di dinding, dipangku di dinding rumah. Memang banyak hal yang saya lakukan, akan tapi setelah saya di masa tua seperti sekarang ini, itu semuanya tidak memuliakan saya, tidak membuat saya itu menjadi bangga, tidak membuat saya itu menjadi bahagia. Saya punya anak hanya sekian orang, hanya 2 orang atau 3 orang, punya cucu sekian orang, tapi karena mereka sibuk semuanya, saya tinggal di rumah sendirian, jauh dari anak-anak, jauh daripada cucu-cucu. Di saat saya ingin mendekat kepada mereka, saya tidak bisa mendapatkannya. Yang saya rasakan sekarang ini adalah penyesalan. Seandainya kehidupan itu bisa direlay, diulang kembali, maka niscaya saya tidak akan menggeluti ilmu teknologi, tidak, tapi saya akan menggeluti ilmu agama yang akan bermanfaat bagi saya, bukan sampai di akhir umur saya, tapi sampai di dalam alam kubur, sampai di akhirat nanti bermanfaat bagi saya. Siapa yang katakan? Mantan Presiden Bapak B.J. Habibie. Tapi kita mau-maunya dibungul-bungulin. Dan anehnya lagi, setelah kita dibungulin sama setan tanpa sadar, setelah besar anak-anak kita dicaci maki, dasar anak gak tahu diri, gak bisa seperti orang tua dulu. Bagaimana cara bersikap kepada orang tua, mendahulukan istrinya daripada ibunya sendiri, dicaci maki, padahal salahnya siapa? Salahnya sendiri, orang tuanya. Mohon maaf, saya berkata begini bukan saya merendahkan pendidikan formal, saya sebagai seorang formal. Alhamdulillah saya seorang rektor. Saya rektor IAI Dalwa, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di UIN Malang. Alhamdulillah hanya dalam waktu tempo 3 tahun saya selesaikan dengan predikat kumlot, alhamdulillah. Dan saya ada lagi program doktor di UTM Malaysia, dan insyaallah April kita ujian terbuka. Saya cari itu semuanya. Kan ini ada sejarah dakwah. Dengan gelar ini saya bisa masuk kemana-mana, bisa masuk ke segala lini dan segala aspek dan elemen masyarakat. Akan tapi bukan untuk sebagai mencari atau bekal untuk hidup di dunia, tidak. Untuk bekal dan mencari kehidupan di dunia, itu yang lebih utama adalah ilmunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah setelah saya selesai belajar di pondok atas saya, lalu ruang dakwah yang sekarang jumlah santrinya sebanyak 15.000 orang, dari mulai MI sampai pasca sarjana, alhamdulillah di tempat kami teruskan perjalanan belajar kami, studi kami ke Makkah dan Madinah. Alhamdulillah Profesor Dr. Zaid Muhammad Al-Maliki rahimahullah itu adalah guru saya. Al-Habib Zaid Ibrahim bin Smir hafizahullah guru saya. Habib Umar bin Habib, Habib Salim Syadili, Habib Bakar Masyur Al-Adani itu guru saya. Alhamdulillah pula dengan berkat ilmu dan bimbingan mereka, setiap hari kalau saya bertemu dengan ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, dan saya cium kakinya. Setiap hari saya cium kaki ibu saya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya tahu semua yang dilakukan oleh anak, semua yang didapatkan oleh anak, semua anugerah, semua prestasi, semua apapun juga itu bukan orang tua. Yang paling dihormati, yang paling dimuliakan, yang paling besar haknya itu orang tua. Setelah Allah dan Rasulnya orang tua dan guru kita, itu yang paling dihormati, dimuliakan. Lebih-lebih kalau tinggal itu, untungnya masih ada ibunya. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, maka ada seruan di atas sana. Nada mudadin, kata Nabi Muhammad SAW. Apa isi seruannya? Telah meninggal ibumu yang kalanya aku mudahkan mendapatkan rezekiku.
Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau mendapatkan derajat yang tinggi di sisiku. Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau untuk berdosa-dosamu. Telah meninggal ibumu yang karena aku mudahkan kau untuk menambah pahala-pahalamu. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka mulai sekarang berarti kamu telah mencarinya. Semua itu dengan susah payah. Beruntung kau bisa orang tua, beruntung. Apa kata Muhammad orang yang orang tua? Orang bakti orang tua dan orang yang durhaka sama orang tua, bagaimana ujian Allah setinggi langit dan bagaimana ancaman Allah yang begitu sangat menakutkan. Kata Nabi Muhammad, "Falyamalil baru ma syaa ya'mal falan yadkhulun nar, wal ya'malil 'aqu ma syaa ya'mal falan yadkhulul jannah." Silahkan lakukan bagi mereka yang berbakti pada orang tuanya. Lakukan dosa-dosa apa saja, enggak bakal masuk neraka. Asalkan dia bakti pada orang tuanya, enggak bakal masuk neraka. Tapi sebaliknya, silahkan lakukan kebaikan apapun juga daripada kebaikan-kebaikan yang kalian ingin laksanakan. Kalau kalian durhaka pada orang tuanya, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala dan tidak akan masukkan kita ke dalam surga. Kita merendahkan orang tua, menghinakan orang tua, mengabaikan orang tua. Kita punya rumah, orang tua belum punya rumah. Kita berangkat haji umrah, orang tua belum haji umrah. Demi Allah itu orang durhaka kepada orang tua. Harusnya orang tua dahulu yang merasakan, apalagi lebih ketika mereka sudah besar, sudah tua, sudah lemah. Tapi bagaimana kita itu merespon mereka? Itulah bagaimana kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sekali lagi mohon maaf Pak, Bu, jangan salahkan anak-anak kita, tapi itu juga salah kita sendiri. Sekarang memamer hasilnya. Kenapa nggak didekatkan kepada para ulama? Kenapa tidak dimasukkan pesantren? Coba dimasukkan pesantren, nggak apa seperti ini. Banyak para wali santri, silahkan dilihat, silahkan disaksikan, silahkan direnungkan, silahkan diteliti sendiri. Tanya kepada mereka yang punya anak di pesantren. Coba lihat bagaimana sikap mereka kepada orang tua. 3 bulan saja datang kepada orang tuanya, beda sudah kepada orang tuanya, menghormat kepada orang tuanya, memuliakan orang tuanya. Kenapa? Dididik dengan didikan siapa? Nabi Muhammad. Tapi diomongkan, kapan dididik untuk bakti para orang tua? Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nanti di akhir zaman kebinasaan seseorang terletak kepada kedua orang tuanya, yang menyebabkan kedua orang tuanya menyebabkan. Kami tidak melarang, silahkan masukkan anak-anak bapak dan bidang formal. Tapi siang hari masukkan madrasah ini yang ada di mana-mana itu. Sekarang pondok pesantren di mana-mana itu sudah ada ijazahnya. Ijazahnya bisa sama seperti yang di luar sana, sama. Mau jadi presiden juga bisa. Tapi mendasar kita ini dibugul-bugul sama setan. Tapi kita lupa bahwasanya logika itu harusnya kita gunakan. Bagaimana mungkin mereka itu akan tahu bagaimana orang tua, menghormat orang tua, bagaimana bersikap kepada orang tua. Mereka akan diajari. Kita diajarkan. Kita ceritakan oleh guru-guru kita bagaimana Sayyidina Ali bin Abidin yang cucunya Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasul SAW. Pertama kali cicitnya Nabi, yang dia itu sebelum lahir sudah dipuji oleh Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad memangku Sayyidina Husain yang masih berumur 2 tahun, beliau katakan kepada sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah, Nabi putraku Husain ini yang masih berumur 2 tahun berarti dia akan punya anak namanya Ali. Ali itu adalah orang yang paling bagus ibadahnya. Dan nanti Ali akan punya anak namanya Muhammad. Muhammad itu adalah orang yang paling banyak ilmunya. Kalau kamu bertemu dengan banyak, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, Sayyidina Husain punya anak itu bukan cuma Sayyidina Ali bin Abidin, belasan orang, tapi semuanya dibunuh ketika di Karbala. Tinggallah Sayyidina Ali bin Abidin. Kenapa? Karena dia masa waktu itu kecil? Tidak, bahkan termasuk paling besar. Umurnya 16 tahun pada waktu itu. Tapi karena pada waktu itu mengidap atau terkena penyakit seperti malaria, sehingga dia tidak mampu untuk membantu ayahnya. Setiap itu bangkit berdiri untuk membantu ayahnya, maka dia pingsan. Kenapa dia seperti itu? Karena disebutkan dengan lidah Nabi Muhammad. Nanti akan punya anak namanya Ali. Sebelum disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya dia itu akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya, tidak akan ada. Kenapa? Sebelum disebutkan Nabi Muhammad pasti nyata. Gak mungkin dokter, gak mungkin salah. Subhanallah, Sayyidina Azam Bidir punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Dia adalah guru-gurunya
Siapa? Para imam arba'ah, Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Malik, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah berguru pada Sayyidina Ali Muhammad Baqir. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali Zaid ini? Saudaranya meninggal, tinggal satu beliau saja. Ibunya itu memasak untuk dirinya, dihidangkan di atas meja. Tapi apa yang diambilkan oleh ibunya itu dimakan. Sehingga ibu mengatakan, ya Ali, kenapa kau tidak mengambil makanan-makanan itu? Aku ibu itu masak untuk kamu. Apa jawabannya? Imam Ali, ibu, mohon maaf, bukan aku tidak mau, bukan aku tidak berselera, tapi aku takut mengambil salah satu daripada lauk yang dihidangkan itu. Padahal ketika aku mengambilnya, itu lauk yang sudah terlanjur aku ambil sudah berada di dalam hati ibu, ingin mengambilnya dan makannya. Berarti begitu aku durhaka kepada ibu. Sampai segitunya perasaan saja, lintasan hati saja dianggap seperti kedurhakaan. Kita diajarkan yang semacam ini, sehingga kita tahu bagaimana bersikap orang tua anak-anak kita. Kita diajarkan sehingga kita lihat bagaimana video yang viral sekarang ini. Beberapa waktu ini ada seorang anak kelas 6 SD, dia minta uang pada ibunya sambil pakaiin baju. 6 SD masih pakaiin baju oleh ibunya. Lalu kata ibunya, nah hari ini ibu nggak punya uang, besok ya nanti digandakan sekaligus uangnya. Nggak mau, pokoknya sekarang. Nggak ada nak. Apa yang lakukannya? Ibunya sendiri tempelengnya. Bapaknya ada sambil nongkrong lihat. Iya, apa yang terjadi? Tapi nggak berbuat apa-apa. Bahlul, abahnya sama ibunya sangkang bahlul. Kenapa? Nggak dididik. Oleh karena nggak mungkin menjadi orang yang hebat seperti Durza ini kalau dia dididik dan pendidikan agama. Silakan kita mengatakan, wah nanti anak saya menjadi presiden, jadi ini. Ayo coba tinggian mana kemudiannya dengan Abah Gurus Kunti. Mana dulu kita ada foto mantan presidennya? Ada sekarang mungkin presidennya masih aktif, tapi mantan presiden mana? Tapi Abah Guru tetap ditanyakan. Itu faktor yang utama pertama kali. Kalau ibu mau punya anak seperti Abah Guru Zaini dan tidak menutup kemungkinan, insya Allah anak kita seperti Abah Guru Zaini. Yang pertama adalah perbaiki pendidikannya. Dia mendidik mereka dengan didikan siapa? Didikan Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kedua orang tua Abah Guru Zaini adalah kedua orang tua yang soleh dan soleh. Sementara kesalehan anak tergantung kepada ayah ibunya. Kalau ayah ibunya itu adalah orang-orang yang soleh dan soleh, anaknya soleh-soleh, kenapa? Lingkungan. Tapi kalau sudah orang tuanya bukan soleh dan soleh, siapa soleh? Bukan harus namanya soleh. Atau siapa solehah? Bukan harus namanya solehah. Banyak namanya solehah, tapi tidak solehah. Soleh dan soleh itu adalah seorang manusia yang bisa melaksanakan semua haknya Allah dan semua haknya hamba Allah, itu namanya soleh. Kewajibannya terhadap Allah dilaksanakan, kewajibannya terhadap manusia dilaksanakan, itu soleh. Kalau soleh itu terus dibina, maka menjadi wali. Itu soleh. Dan kita tahu bagaimana kesalehan daripada orang tua Abah Guru Zaini dan kewaroannya, terutama dalam hal-hal yang haram. Kesolehan daripada seorang ayah Abah Guru Zaini ini, beliau itu bukan orang yang kaya raya, bukan seorang alim yang terkenal, bukan. Dia seorang belajar, seorang santri, tapi dia seorang yang warok. Nggak mungkin menjadi seorang yang warok kalau pernah belajar, pernah nyantri, pernah dekat pada ulama. Nggak mungkin menjadi orang yang soleh kecuali karena pernah belajar, pernah dekat ulama, pernah hadir majlis salim, selalu dekat pada ulama, baru jadi soleh. Nggak pernah dekat ulama, nggak pernah mau nyantri, nggak pernah belajar madrasah. Ini yang mau jadi soleh, soleh dari mana? Pakai logika kita. Jangan mau kita dibumbuli sama setan. Setan itu sudah jelaskan dalam Al-Quran, wasyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu menjanji-janjikan kalian dengan apa? Kefakiran. Awas lu, kalau masuk pondok menjadi apa nanti anak? Awas lu, nanti setan juga. Kenapa setan itu mau kita seberataan nih nemenin mereka masuk neraka? Ada yang mau? Ada yang mau, Pak? Ada yang mau nemenin setan di neraka? Maksudnya setan seperti itu. Bencinya setan bagi kita itu sangat luar biasa.
Dendamnya sangat luar biasa. Bukan cuma dendam cukup kepada Nabi Adam, kepada anak cucunya juga harus dibinasakan. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, kalau sekiranya manusia itu tidak dijaga oleh 8 malaikat penjaga, namanya malaikat hafadhah, maka niscaya manusia semuanya akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya. Karena ada malaikat kita nggak bisa menyentuh. Bohong itu yang diiklan di situ. Ada pocong itu, enggak, itu bohong, nggak ada itu. Nggak bakal bisa menyentuh badan kita. Setan itu bisa membisiki iya, masuk dalam pikiran kita iya, tapi kalau menyentuh kita nggak bakal bisa, karena kita dijaga oleh malaikat hafadhah. Itu bencinya setan, nggak bakal biarkan. Ibu mau hadir majelis taklim pasti berat. Atau kalau hadir majelis taklim nggak enak. Kalau nggak hadir nggak enak. Saya katakan semuanya. Kenapa dengan hadir majelis taklim diampuni dosa-dosanya? Dengan hadir majelis taklim dihilangkan keapesannya, hilangkan keapesannya, bahagia yang ada. Nggak bakal biarkan, nggak bakal biarkan ibu dijadikan istri yang solihah, nggak bakal biarkan. Ngapain jadi istri yang solihah? Orang ada layangan putus tuh. Jadi solihah, dia ngambil kesempatan. Setan. Alhamdulillah Bu, saya bersyukur pada Allah. Saya lahir daripada seorang ayah yang soleh, Habib Hasan Baharun, dan seorang ibu yang solihah, Abu Bakar Khadijah. Di mana saya bersumpah wallahil ini di tempat dakwah saya. Ibu saya Syarifah, cucunya Nabi dari bangsa Hinduan. Ibu saya 27 tahun hidup dan berkumpul bersama ibu saya dan bersama ayah saya Habib Hasan. Demi Allah saya bersumpah wallahi sekalipun tidak pernah berantem. Wallahi saya bersumpah ibu saya sekalipun tidak pernah marah pada ayah saya. Wallahi saya bersumpah sekalipun ibu saya itu tidak pernah membantah, itu tidak pernah. Wallahi saya bersumpah sekalipun ibu saya itu tidak pernah minta-minta pada ayah saya, tidak pernah. Semua pesannya Nabi Muhammad dilaksanakan. Kenapa? Karena bodoh. Nyantri 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran sampai belum pernah bermimpi Habib Bakar Adani. Padahal Habib Bakar Adani itu 1000 tahun yang lalu meninggalkan di kota Aden. Dia katakan dalwa yang besar ini itu rahasianya terletak pada ibumu. Sirnya itu terletak pada ibumu. Sampaikan salam kepadanya. Kalau dia itu ada hajat suruh baca Fatihah padaku, insya Allah kabul hajatnya. Kenapa? Kesalehan seorang wanita. Sehingga jadilah anak-anaknya itu soleh-solehan. Saya saja yang kurang soleh, tapi saudara saya luar biasa semua. Nah, kenapa? Ibu yang soleh. Kalau kita tidak mau menyiapkan diri kita, bagaimana kita akan mendapatkan soleh? Padahal disebutkan di dalam kitab saya yang ke-16, anakku investasi akhirat. Saya tulis itu bahwasanya anak itu tergantung kepada tabiat ibunya 60%, tabiat ayahnya 40%. Sekarang penelitian yang paling terkini dilakukan di Harvard di Amerika sana, bahwasanya tabiat seorang anak itu ikut ibunya karena ikut DNA-nya. DNA ibunya anak itu sebanyak 75% dan ikut ayahnya cuma 25%. Artinya Pak, kalau ayahnya walaupun kiai, walaupun guru, walaupun orang soleh, tapi kalau anaknya, kalau ibunya itu seorang wanita yang kau lihat, anaknya tidak soleh. Walaupun ayahnya bandar, maling, orang bejat, orang jahat, tapi ibunya solehah, anaknya soleh. Nah makanya Bu Pak, kalau semua merasa dirinya nggak solehah, kalau nggak mau jadi fotokopi dirinya, cepat kirim pondok pesantren. Kalau tidak akan jadi fotokopi dirinya. Yang tersiksa siapa? Yang celaka siapa? Orang tuanya, karena orang tuanya akan dituntut nanti oleh Allah Ta'ala. Kalau anaknya itu berbuat sesuatu, jangan kita katakan bahwasanya mereka itu bukan tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita sampai kapan? Di dunia sampai di akhirat tanggung jawab kita. Sekarang tinggal pilihan pada kita, mau ikut Nabi Muhammad atau ikut setan. Ikut Nabi Muhammad, masuk ke pesantren, masuk ke madrasah diniyah. Nggak mau, datangkan seorang guru malam hari, kelaskan agama. Hanya dengan 3 hal itu kita itu bisa menyelamatkan anak kita. Tapi kalau tidak, jangan salahkan. Jangan salahkan, silahkan. Kita itu berfoya-foya, bersenang-senang, kehidupan jet set dan sebagainya. Saya punya uang banyak, saya masukkan ke sekolahan yang paling mewah, internasional. Silahkan, itu dibungul-bungul setan dia semacam itu. Saya katakan, nanti lihat di mana akhirnya. Jangan salahkan kalau suatu nanti ibu sudah tua, sangat perlu kepada perhatian anak. Ternyata si anak lebih perhatian pada istrinya daripada ibu. Kenapa? Karena dididik, tidak pernah diajarkan. Orang tua Abah Guru Zaini bukan orang punya, tapi orang biasa punya warung. Tapi subhanallah, warung
kopi yang dia punya, warung teh kopi, tidak makan sama kambingan saja. Itu setiap ada konsumen yang datang meminum teh dan kopi itu, kalau ada sisanya, dia itu sempat meminta izin, Pak, nanti sisanya saya ambil ya. Dikumpulkan yang kopi-kopi, yang teh-teh. Padahal tanpa diminta saja cukup sudah, kenapa? Berarti dilepas, didirikan, mau dibuang, mau dimakan, mau diminum, bisa aja. Tapi lihat bagaimana Bapak. Pak, nanti kalau seumpama sisanya itu saya ambil ya. Yang minta ridhonya ya saya ambil ya. Untuk apa dilakukan? Untuk menerapkan hadisnya Nabi yang berbunyi syifa'ul barakatul mu'min syifa', azdarul mu'min syifa', bekasnya orang mukmin itu syifa'. Barangkali di antara mereka itu ada orang yang mukmin, orang yang soleh, bekasnya itu jadi obat. Apa yang dilakukan oleh abahnya dulu itu? Dikumpulkan yang kopi, yang teh, dibawa pulang ke rumahnya, dikasih minum dan keluarganya semua. Coba sekarang, jangan. Kalau kena TBC gimana? Kalau musim corona gimana? Dan dia percaya pada semangat itu, gak percaya pada Allah. Dan Muhammad gak pernah luput. Apapun disampaikan Muhammad itu nyata, betul. Dia bagaimana? Kemudian itu faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, karena abah guru dan juga kedua orang tuanya sangat tahu bahwasanya kehidupan di dunia itu sudah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang berbunyi, An-nasu kulluhum halka illa al-alimun. Semua manusia itu akan binasa. Siapa binasa? Bapak presiden, pejabat, semuanya akan binasa kecuali yang punya ilmu agama. Alimun, kecuali orang yang ngerti ilmu agama. Gak usah kita membunuh kecuali orang alim, enggak, yang ngerti ilmu agama, betul. Itu yang gak binasa kata Muhammad. Wal alimun kulluhum halka, dan orang yang ngerti ilmu agama, ilmunya Nabi Muhammad SAW itu juga akan binasa. Illal amilun, kecuali yang mengamalkan. Dia cuma tahu tapi dia amalkan. Tahu ini haram, jauhi. Tahu riba itu haram, dan lakukan. Tahu yang namanya berani pada suami, menyengsarakan suami, membuat suami itu kalau pikirannya itu haram, dosa besar bahkan, jangan lakukan. Mencium tangan suami itu sama seperti mencium hajar aswad 30 kali. Lakukan, laksanakan, kesempatan ini diberikan. Nanti begitu orang suaminya nggak ada, baru mau cari soleh. Nggak ada, sudah perempuan itu. Kalau sudah dia itu meninggal suaminya, hilang segala-galanya. Dia kalau dapat lagi, kalau nggak dapat. Apalagi sudah acil-acil, gimana mau dapat? Jadi kita tahu semuanya itu diberi kesempatan. Orang tua ada kesempatan buat anak-anaknya, gunakan kesempatan, bakti orang tuanya, tinggalkan semuanya urusannya dia. Untuk orang tua yang penting, berikan apa yang dia dapatkan, berikan kepada mereka, puaskan mereka, biarkan mereka yang berdoa. Sehingga doa orang tua yang dikatakan Nabi Muhammad, doaul afdal min doa mi'ah wali. Doa ibu itu lebih utama daripada doanya 100 wali. Lebih utama artinya apa? Lebih didengarkan oleh Allah. Tapi kenapa kita minta doa kepada ibu kita? Kok nggak dikabulkan? Karena kita itu meminta, tapi kita itu tidak memuaskan mereka. Nggak seperti yang diinginkan mereka, harapan mereka. Bakti dulu kepada orang tua, sampai mereka merasa kesihan, merasa sedih. Kalau dia itu berdoa, nah itu doa yang dikabulkan. Tanpa diminta, langsung doa itu yang dikabulkan. Orang tua laki juga seperti itu kata Muhammad. Doaul abi kadoai nabiyyin bi ummati. Doa seorang ayah itu seperti doanya Nabi bagi umat. Punya ilmu, ya sudah hadir majelis taklim, punya ilmu, mengamalkan sudah. Halka juga halka, binasa juga. Ilal muflisun, kecuali yang ikhlas. Mohon maaf, kalau mau ambil contoh sekarang, ambil contoh Haji Sanusi. Demi Allah, Haji Sanusi nggak mungkin mau bikin majelis seperti ini, apalagi 2 majelis sana sini. Nggak mungkin, kecuali karena dia dekat sama ulama. Tahu utamanya punya majelis kayak gimana, tahu. Kalau sobat dia nggak tahu, karena kata ulama, ngapain kok mau uang? Ngasih makan orang banyak dan sebagainya, ngasih minum dan sebagainya, ngapain? Itu kata mereka. Tapi bagi orang yang dekat pada ulama seperti itu jauh, dia tahu mengundang ini berarti menyenangkan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena setiap orang di antara kita sudah mendapatkan tuntutan dan permintaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada seorang permintaan, mau siapapun dia. Apa permintaan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tidak pernah minta uang, tidak pernah. Nabi Muhammad tidak pernah minta jabatan, tidak pernah. Tidak pernah minta pengaruh, tidak pernah. Yang diminta oleh Muhammad adalah satu, apa itu? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun hanya 1 ayat. Alhamdulillah,
beliau melaksanakannya. Beliau nggak bisa berdakwah sendiri, nggak bisa mengajar sendiri. Didatangkan seorang guru mengajar kepada mereka. Berapa orang yang mendapatkan hidayah, berarti dia telah menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Dan apakah Nabi Muhammad yang telah bersabda dalam hadisnya, "Ana khairul mukafi, fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'uhu yaumil qiyamah." Aku adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan darinya, jangan khawatir, aku akan balasnya untuk kalian. Setelah apa yang dilakukan Haji Sanusi, mengumpulkan kita, banyak yang berubah di antara kita, banyak bertobat di antara kita, lalu kemudian Nabi Muhammad tidak akan balasnya? Hasya wa kalla, pasti balas. Orang-orang seperti beliau yang punya majlis-majlis, para ulama ini, ketika meninggal paling sedikit ruhnya itu ketika akan dicabut Nabi Muhammad hadir. Dan nanti di alam barzakh pertama kali akan menyampaikan siapa Nabi Muhammad. Karena ingin membalas kebaikan. Kenapa demikian? Sampai segitunya iya. Karena kita ini cinta Muhammad. Kita ini sangat dicintai Muhammad. Oleh karena saya katakan, Pak, Bu, kalau bapak ibu tidak cinta pada anak bapak ibu, ketahuilah Nabi Muhammad cinta kepada mereka. Kalau ingin tahu bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita dan kepada anak kita, dengarkan baik-baik apa pengakuan Nabi Muhammad. Bukan hanya pernyataan, tapi pernyataannya diawali dengan sumpah. Wallahi, inni la uhibbukum wa la arhamukum asyaddu rahmatan min rahmati abaikum lakum wa min anfusikum ya anfusikum. Demi Allah aku bersumpah, aku ini lebih sayang kepada kalian semuanya, melebihi daripada sayangnya orang tua kalian kepada kalian, bahkan melebihi daripada sayangnya kalian sendiri terhadap diri kalian. Apakah Nabi Muhammad seperti kita suka mengaku tapi tidak ada bukti? Dibuktikan, bahkan buktinya diawali juga dengan sumpah. Wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hati. Kalau kita tidak cinta pada mereka, Nabi Muhammad cinta pada mereka. Nabi Muhammad sudah pernah bersumpah untuk kita semuanya, untuk anak kita semuanya, untuk istri kita semuanya, untuk tetangga kita semuanya. Apa sumpahnya? Ketika turun ayat dari surat Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan demi aku berjanji aku akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar ridho. Di saat itu Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inni la arda wahidatan min finnar. Aku tidak ridho demi Allah, aku tidak ridho satu saja daripada umat neraka. Tidak ada ridho Nabi Muhammad. Anak kita narkoba kan masih mau, anak kita pacaran, anak kita keluar dari rumah tanpa jilbab, Nabi Muhammad seperti ini. Ini akan menjadi sebab masuk neraka. Nabi Muhammad tidak mau. Oleh karena itu, ayo sebagaimana Haji Sanusi telah berbuat, kita berbuat. Untuk siapa kalau tidak? Untuk kita sendiri. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Tapi ketika meninggal dunia, saya mau bertanya, siapa di antara keluarga kita yang mau menemani kita? Suami kita, boro-boro, istri kita, anak-anak kita, enggak bakal ada yang mau. Kita sendiri yang masuk, kita sendiri akan bertanggung jawab, kita sendiri akan ditanya. Ayo cari, kita yang capek, kita yang berusaha, kita yang berupaya, gunakan semuanya untuk kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Untuk masih hidup, cari ridhonya Allah. Husnudzon terus kepada semua orang, jangan ada benci di dalam hati, jangan ada rasa sombong, jangan ada iri, jangan ada dengki. Hilangkan semuanya, dekatkan diri pada para habaib. Mereka itu adalah penghubung paling cepat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Haji Sanusi dan keluarga serta kita semuanya Allah dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat ibadahnya, dan semoga kita termasuk yang diberikan limpahan rahmatnya dan hartanya banyak, banjir melimpah dan membahagiakan kita. Tapi tidak ada hisabnya, lalu kemudian kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya akhiri, saya akan berikan ijazah kenang-kenangan. Ijazah sholawat busra. Sholawat busra itu adalah sholawat yang diimpikan oleh salah satu putra abah saya, Habib Hasan Harun, tepatnya pada tahun 2016 malam 10 Muharram. Bangun dari tidurnya jam 2 malam, bau harum gaharu sampai 3 hari tidak hilang bau harum. Nabi Muhammad berkata kepada Ibrahim, yang membaca sholat al-busra ini habis sholat subuh sama seperti orang yang membaca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengagunkan hajat,
besar, menggapai segala harapan dan menghindarkan daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi sangat mujarab salawat. Dan ini merupakan tanda kasih sayang Nabi yang lebih kepada umatnya di akhir zaman ini. Ingatkan kita bagaimana orang tua kita dahulu, kalau ada hajat, maka mereka itu untuk kabul hajatnya itu mereka baca Yasin berapa kali? 41 kali. Sekarang 41 kali diundang 40 orang. Tidak, 40 kali baca sendirian. Itu dulu. Sekarang sudah jarang melakukannya. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW mengatakan yang baca sholat kusya sebanyak 41 kali habis sholat subuh sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak habis 1 kali. Saya akan bacakan, antum semuanya mengikuti saya, bapak-bapak, ibu-ibu ikuti saya. Kemudian kita akan bacakan 5 kali dengan nada tibil qulub, ya. Nah, lalu kemudian saya akan ijazahkan kepada antum semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina Muhammadin. ala sayyidina Muhammadin Sahibil bushra. sahibil busra Salatan salatan tubashshiruna biha tubashshiruna biha wa ahlana wa ahlana wa auladana wa auladana wa jami'a wa jami'a masyayikhina masaihina wa muallimina wa muallimina wa talabatana wa talabatana wa talibatina wa talibatina min yawmina hadha min yaumil hada ila yaumil akhirah. min yaumil akhirah. Artinya adalah, ya Allah, persembahkanlah sholawatku kepada Nabi Muhammad sebagai sumber segala macam kabar gembira dan sebab segala macam kabar gembira dan perantara segala macam kabar gembira. Nabi Muhammad, kita tidak mendapatkan kabar gembira apapun kecuali sebabnya Nabi Muhammad. Sholawat yang saya baca dengan harapan, ya Allah, Engkau gembirakan dan bahagiakan kami dan keluarga kami, keturunan kami, orang tua kami, guru-guru kami, santri dan santriwati kami, dari mulai hari ini, ya Allah, senangkan kami, bahagiakan kami sampai hari akhir. Nah, kita baca dengan ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yaumil
38 baca biasa. Nanti 39, 40, 41 kita baca dengan ada 70. Karena pada bulan Maulid yang lalu ada seorang yang soleh melihat Nabi Rasul itu membacanya dengan ada 70 dan imum bahagia kalau semua dibaca dengan ada 70. Jadi kita baca di akhirnya saja. Kalau kita baca semuanya panjang nanti waktunya. Nah, jadi kalau benar bacanya seperti yang saya baca tadi, yang seberataan saya berikan ijazah untuk membacanya dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silakan disebarkan, tapi dengan syarat jangan dikomersilkan karena takut tertular salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Saya terima. Kurang lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.